Halo adik-adik, selamat datang di Nine Channel. Pada video pertama ini kakak akan membahas tema 1 Selamatkan makhluk hidup untuk kelas 6. Subtema 1 Tumbuhan sahabatku untuk pembelajaran yang pertama. Tapi sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Coba perhatikan di lingkungan sekitar kita. Ada banyak sekali tumbuhan, dan apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terlihat ada hewan, ada tumbuhan berupa pohon, rumput, kemudian ada manusia. Nah, dari gambar tadi, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup yang ada. Nah, di sini yang pertama, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Kemudian, manfaat tumbuhan bagi manusia antara sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi bagi manusia. Manusia atau kita dapat bergerak melakukan aktivitas karena adanya energi. Nah, yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kemudian, sumber oksigen untuk bernafas. Kenapa seperti itu? Karena tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan. Disebut seperti itu karena menghasilkan oksigen. Kemudian sebagai pengikat air tanah. Nah, tumbuhan juga berfungsi untuk mengikat air tanah supaya tanah di lingkungan kita tidak longsor. Otomatis yang sering terkena longsor itu mungkin di sana tumbuhannya atau pepohonannya jarang atau tidak ada. Kemudian sebagai peneduh dan perindang kehidupan di bumi. Jelas, saat kita kepanasan, kita berlari, bermain ke sana ke sini, saat kita ingin istirahat, lebih enak itu di bawah pepohonan yang rindang. Kemudian manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sumber energi bagi hewan untuk tumbuh berkembang menjadi besar. Hewan juga sama seperti manusia, memerlukan energi untuk bergerak atau melakukan aktivitas. Kemudian tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan, karena tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Kemudian beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan. Coba kalian pikirkan. Tuh, manusia dan hewan tidak akan memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Otomatis tumbuhan itu sangat-sangat luar biasa penting untuk kita, untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, ayo membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Pada saat liburan sekolah telah tiba, Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya, tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan kepada Edo. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Edo menulis bagaimana jagung berkembang biak.
Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya itu Indonesia, negara kita. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3-3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang dibawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik. Kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan menghasilkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua ia dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, dari penjelasan tadi, dari laporan hasil awal tadi, Edo mencari ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Pada paragraf pertama yang sudah kita baca tadi, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok di Indonesia. Jelas ya. Kemudian paragraf kedua, perkembangbiakan jagung yaitu biji. Ya, udah jelas sekali. Perkembangbiakan pohon jagung itu adalah dari biji. Pada paragraf ketiga menceritakan tentang bunga jagung. Itu buka. Kemudian pada paragraf 4 perkembangan bunga jagung menjadi jagung. Dan pada paragraf kelima itu agar jagung selalu tersedia harus menanam jagung. Nah, itu dari biji tadi. Nah, itu ide pokok atau informasi dari teks yang sudah dibaca tadi. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari akan terbawa angin. Sebagian akan jatuh ke kepala putik. Nah, ini di sini tepung sari yang ada di kepala sari. Kemudian tutup angin, si tepung sari akan menempel di kepala putik. Ya, yang terletak di bagian bawah bunga pohon jagung yang lain. Ketika itu terjadi pembuahan. Nah, di sini pembuahannya. Perkembangbiakan dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Yuk simak penjelasan di bawah ini. Yang pertama, perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Di sini terjadinya ya lingkungan ruang lingkup proses penyerbukan dan pembuahan.
Kemudian perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu meletakkan atau menjatuhkan serbuk sari ke kepala putik. Nah, dari sini dari kepala sari terdapat serbuk sari, kemudian jatuh ke kepala putik ke sini. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Nah, ke sini. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari dari sini. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, di sini ya, bakal biji, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid. Untuk sel kelamin jantan itu disebut spermatozoid dengan kepala putik sel kelamin betina ini, atau sel telur. Tadi spermatozoid bertemu dengan sel telur kemudian menuju ke bakal biji di sini. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, di sini ini disebut zigot nantinya kalau sudah terjadi pembuahan. Zigot berkembang menjadi lembaga dan lembaga berkembang menjadi biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, kemudian lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Dan masih banyak pohon dengan ciri-ciri yang punya biji. Ya, itu menggunakan perkembangbiakannya secara generatif. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama dengan negara kita. Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia. Ini ya, bunga kembang sepatu di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna karena warnanya yang sangat merah. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya. Ini kalau kita disebutnya bunga sepatu, tapi di Malaysia disebut bunga raya dan merupakan bunga nasional untuk negara Malaysia. Perhatikan bunga kamboja pada gambar di bawah. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Kita sering lihat ya, penari-penari di Bali suka menggunakan bunga ini. Dor campa atau bunga kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Jadi dor campa itu sebutan untuk bunga kamboja. Di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia dan Laos dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Yuk kita simak sama-sama. Nah, ini di sini ada pulau negara kita. Ini kita adalah Indonesia ya. Kemudian ada Singapura. Singapura di sini paling kecil. Kemudian ada Kamboja, ada Thailand warna hijau, ada Myanmar warna ungu, kemudian ada Laos itu warna coklat, Vietnam warna biru, kemudian ada Malaysia warna biru juga. Seharusnya ada 2 pulau ya di sini sama yang di sini. Kemudian ada Filipina warna biru dan ada Brunei Darussalam. Negara terkecil kedua setelah Singapura di Asia Tenggara. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan yang sama. Ayo. Nah, ini adalah logo ASEAN. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga.
Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus atau pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN pada tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Para utusan kelima negara tersebut sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik, ini Bapak Adam Malik dari Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Razak, yang ini dari Malaysia. Yang kemudian ada Thanat Khoman dari Thailand. Ada S. Rajaratnam, yang ini dari Singapura. Kemudian yang kelima adalah Narcisco Ramos dari Filipina. Dan itulah kelima tokoh pendiri ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Sebuah organisasi memang harus memberikan manfaat. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah yang 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Jadi kelima negara ini secara serempak ya bergabung dengan ASEAN. Kemudian yang kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian yang ketiga ada Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian ada Laos dan Myanmar yang secara bersamaan bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian yang terakhir ada Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini ada beberapa bendera-bendera dari negara ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Baik, yang pertama kita bahas per negara ya, supaya kalian lebih banyak wawasannya. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Nah, ini lambang benderanya. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari Brunei Darussalam yang bernama Kampung Anyar. Kampung Anyar adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, Kampung Anyar sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Jadi Kampung Anyar itu adalah rumahnya itu di atas air. Itu rumah apung. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, kalau kalian nanti ke sana, jangan sekali-kali kalian menunjuk dengan telunjuk, tetapi dengan ibu jari.
Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang, saking menghormatinya. Baik, negara kedua adalah Malaysia. Nah, ini benderanya ada bintang, ada seperti matahari, ada bulan sabit, kemudian warna merah biru. Ini adalah foto patung Dewa Murungga. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Wow, sangat tinggi sekali. Patung ini terletak di Batu Caves, Gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Kemudian Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Baik, negara yang selanjutnya adalah Filipina. Ini adalah benderanya. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po atau opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggil dengar dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ati, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tiningkling merupakan tarian masyarakat Filipina. Ini gambarnya tarian Tiningkling. Tarian ini menceritakan tentang burung tiningkling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kemudian selanjutnya adalah Kamboja. Banyak sandal di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada tahun 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul budaya pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat, katanya, dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Nah, di Indonesia juga banyak ya tumisan. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Ini benderanya. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung di Indonesia. Nah, ini longyi, tapi berbeda ya dengan yang sarung yang sering kita gunakan untuk umat Muslim yang sering dipakai untuk sholat. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Nih, ini untuk kuningnya beda, cuman beda motif saja, tapi menggunakannya sama.
Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Kayaknya ini sangat seru nih kalau kita praktekkan. Vietnam terkenal dengan baju khas yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Nah, ini dingklik. Yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengurut pun mereka sering duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai dari tahun 1803 sampai 1945 saat kita merdeka mungkin itu ya, dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Ini dingklik. Kalau di daerah kita atau di daerah Sunda itu jojodog. Baik, selanjutnya negara Laos. Ini benderanya. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Hal itu terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut di masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral, ini upacara pemberian sedekah atau yang dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Jadi ini para biksu berkeliling di kampungnya, kemudian masyarakat sudah menyiapkan apa yang akan dikasih. Oke, tinggalnya adalah negara Singapura. Ini benderanya sama dengan negara kita, cuma bedanya ada gambar bintang dengan bulannya. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Ini Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal di sana. Kepiting, cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat di Singapura. Kemudian ada Thailand. Thailand adalah salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Jadi negara ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1900-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling sangat dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Nah, ini nih. Di beberapa daerah Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci.
Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Dan sekarang di kita sudah banyak ya. Ini adalah patung ciri khas dari Thailand. Bagaimana dengan kehidupan budaya Indonesia? Kamu bisa cari tahu mengenai budaya dan kehidupan yang ada di Indonesia, yaitu dari Google, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, kemudian Laut Cina Selatan di utara, kemudian Samudra Pasifik di timur. Ini adalah letak geografis Asia Tenggara. Kalian harus tahu ini. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama itu daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, tentu saja Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, ini adalah kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, sebelum menutup pembelajaran 1, kita berdoa setelah belajar sesuai kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat di masa depan nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.